firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Kita ada di minggu terakhir dari bulan ini, di hari yang terakhir. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita masih ada dalam tema percaya, dan pastinya nanti di bulan Juli biasanya GBI secara umum, Sinode GBI bulan Juli itu adalah bulan keluarga, ya. Nah, tetapi dalam bulan ini kita masih tetap ada dalam pembahasan tentang percaya kepada Tuhan. Dalam Amsal 3 ayatnya yang kelima, minggu lalu saya sudah bahas tentang firman Tuhan ini, bagaimana kita percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Alkitab katakan bahwa percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ya, nah, Bapak Ibu, saat ini kita akan melihat firman Tuhan. Judul khotbah saya di saat ini adalah percaya dengan segenap hati. Banyak orang Kristen juga percaya, tapi tidak dengan segenap hati. Ya. Banyak orang Kristen percaya kepada Tuhan, tetapi ketika ada masalah, ketika ada problema terjadi dalam kehidupannya, mereka meragukan kuasa Tuhan. Nah, kita akan melihat bagaimana kita menjadi orang Kristen yang percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Ya, yang pertama, pastinya kalau kita belajar dari firman Tuhan, kita mendapati bahwa semua orang percaya yang firman Tuhan saksikan, terutama para rasul, mereka ketika mereka percaya kepada Tuhan, mereka benar-benar bertekun dalam kesetiaan mereka. Nah, saudaraku, Roh Kudus yang kalau kemarin kita merayakan hari pencurahan Roh Kudus di bulan kemarin, bulan Mei, kita merayakan hari pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus itu dari bahasa aslinya Parakletos, yang artinya penghibur, penolong. Ya. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, Roh Kudus ini dia sebagai penghibur. Penghibur dalam masa apa? Dalam saat apa? Dia hibur kita saat kita diberikan, saat kita memikul salib. Ya, sebab hidup Kristen itu hidup memikul salib. Sebab Tuhan katakan, barang siapa mau mengikut aku, dia harus sangkal diri, pikul salib, dan ikut Tuhan. Ya. Nah, makanya kalau kita tidak memikul salib, kita belum ikut Tuhan. Kalau kita tidak sangkal diri kita dan pikul salib, kita belum ikut Tuhan. Nah, karena itu penting sekali dalam kehidupan Kristen, Roh Kudus harus ada dalam kehidupan kita, memenuhi kita dan memimpin kita. Sebab Roh Kudus bertujuan atau bertugas untuk menghibur kita saat kita dimurnikan dan saat kita memikul salib. Ya, salib itu, ingat, salib itu menderita karena taat tunduk kepada firman Tuhan. Itu salib. Ingat, pikul salib itu bukannya waktu acara kita tabis CD, lalu kemudian kita pegang salib sepangga, berjalan di satu lorong sepangga, lalu dengan baju hitam-hitam, pikulah salibmu serta pikul terus hingga dapatkan mahkota. Lalu habis itu pulang, caci maki jalan terus, pulang mabok jalan terus, ya. Pulang apa lagi? Selingkuh jalan terus, pulang judi jalan terus, gosip jalan terus, benci orang jalan terus. Salib itu menderita karena cinta Tuhan, menderita karena hormat firman Allah, menderita karena jaga kekudusan setiap hari, tetap hidup dalam kebenaran. Nah, itu yang namanya salib. Pada saat kita pikul salib, itu sebagai manusia kita tidak mampu. Makanya dibutuhkan penghibur, dan kalau penghibur itu melakukan tugasnya, perannya dalam diri saya dan saudara, itu akan terjadi sesuatu
14 ayat 17. Roma 14 ayat 17. Tolong dibacakan bagi kita. Demikian firman Tuhan, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Sebab kerajaan Allah bukan soal makan dan minum, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan ini garis bawahi, sukacita oleh Roh Kudus. Ya, damai sejahtera itu soal sukacita oleh Roh Kudus, dan damai ini damai yang sing masuk akal, melampaui akal manusia. Damai sejahtera yang melampaui segala akal. Filipi 4 ayatnya yang ke-7. Coba kita baca Filipi 4 ayatnya yang ke-7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Nah, damai sejahtera itu salah satu manifestasi dari kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita. Kalau Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita, damai sejahtera itu akan kita dapatkan. Kita tetap akan merasa damai sejahtera dan bergembira bahkan saat penderitaan sekalipun. Makanya Alkitab mengatakan Paulus dan Silas itu ketika mereka di penjara, setelah mereka disiksa, setelah mereka disesa, kemudian mereka dimasukkan ke penjara yang paling tengah, artinya penjagaan ketat. Lalu kemudian bukan hanya dimasukkan ke dalam penjara, kaki dipasung. Tapi Alkitab bilang mereka bergembira. Itu tidak masuk akal. Ya, saudara bisa bayangkan masuk penjara bersukacita, dianiaya bergembira. Itu karya Roh Kudus. Ya, makanya beruntung jadi Kristen, bukan Kristen agama loh ya, tapi Kristen yang dipimpin Roh Kudus. Kita sangat membutuhkan pribadi ini di dunia yang tambah susah dan dunia yang tambah jahat ini. Kisah Rasul 5 ayat 40, coba kita lihat bagaimana murid-murid, keadaan mereka ketika mereka mengalami penderitaan. Kisah Rasul 5 ayat 40-41. Tolong dibacakan. Mereka memanggil rasul-rasul itu, lalu menyiksa mereka dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu mereka dilepaskan. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira, karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Iya. Saudara bisa bayangkan kalau kita baca ini, disesa itu dicambuk dengan cambukan yang ujungnya ada seperti mata kail itu, sehingga waktu ditarik itu daging sobek, kelihatan tulang-tulangnya, itu darah-darah segar keluar semua. Mereka disesa, kita bilang mereka memanggil rasul-rasul itu, lalu menyesa mereka. Dong, ini beritakan firman Tuhan. Mereka disiksa bukan karena mereka berzina dengan istri orang, tidak. Mereka disiksa, mereka dianiaya karena mereka memberitakan firman Tuhan. Tapi yang mereka dapat bukan pujian, yang mereka dapat bukan tepukan tangan, yang mereka dapat adalah disesa, cambukan. Mereka dianiaya, disiksa. Dikatakan bahwa mereka memanggil rasul-rasul itu lalu menyesal mereka dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah disiksa, darah-darah segar keluar, daging-daging segar keluar semua, kelihatan tulangnya. Tapi dengar ini baik, apa yang terjadi selanjutnya? Ayat 41, rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira, karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Menderita berdarah-darah, daging segar tercabik-cabik, tapi mereka pulang dengan gembira. Saudara, kalau itu bukan Roh Kudus punya pekerjaan, tidak akan bisa. Ya, tidak hanya pulang dengan gembira. Selanjutnya ayat 42, apa dikatakan di sana? Dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah orang, dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Bukan hanya pulang dengan gembira, setelah itu setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan rumah
tidak, lanjut. Stop ibadah, tidak, lebih lagi tiap hari mereka beribadah dan mengajar di bait Allah. Bahkan semakin semangat. Kalau bukan Roh Kudus punya karya, pasti sumubar. Kalau bukan Roh Kudus punya karya, pasti berhenti melayani. So stop ibadah. Kalau tidak ada Roh Kudus, kita pasti tidak lagi setia melayani Tuhan, tidak lagi setia beribadah. Begitu penderitaan datang, kalau tidak ada Roh Kudus, kita akan bilang, berhenti ibadah-ibadah, komitmen apa, omong kosong saja, ibadah. Ya, saya dapat apa-apa dari ibadah, kabur. Kamu ibadah apa sih? Ya, ibadah kau tak mundur usaha, lebih baik beta. Ibadah sesuka hati mau datang mau saya suka beta saja. Tapi yang terjadi beta semakin sukses. Coba kita lihat. Ini terjadi Ayub 21 ayat 7 hingga yang ke-15. Ayub 21 ayat 7 hingga ayat 15. Mengapa orang fasik tetap hidup menjadi tua, bahkan menjadi bertambah-tambah kuat? Mengapa orang fasik tetap hidup? Bahkan mereka umur panjang jadi tua, bahkan bertambah-tambah kuat. Keturunan mereka tetap bersama mereka, dan anak cucu diperhatikan mereka. Iya. Rumah-rumah mereka aman. Rumah-rumah mereka aman. Tidak ada ketakutan, petungalah tidak menimpa mereka. Lembu jantan mereka memacet dan tidak gagal. Lembu betina mereka beranak dan tidak keguguran. Anak-anak mereka dibiarkan keluar seperti kambing domba. Anak-anak mereka melompat-lompat. Mereka berjanji-janji dengan iringan permainan dan kecapi, dan bersukaria menurut lagu seluruh. Mereka menghabiskan hari-hari mereka dalam kemujuran. Mereka menghabiskan hari-hari dalam kemujuran, bersukaria menurut lagu seluruh. Ya. Dan dengan tenang mereka turun ke dalam dunia orang mati. Dengan tenang mereka turun ke dalam dunia orang mati. Tetapi apa? Tetapi kata mereka kepada Allah. Kata mereka kepada Allah. Pergilah dari kami. Pergilah dari kami. Kami tidak suka mengetahui jalan. Kami tidak suka kamu firman-firman Tuhan apa? Stop. Firman Tuhan tidak usah atur, kau punya hidup. Ya. Yang Maha Kuasa itu apa? Tuhan itu apa sih? Sehingga kita harus dengar firman. Kami tidak menyukai firman Tuhan. Kami tidak menyukai jalan-jalan Tuhan. Sehingga kami harus beribadah kepadanya. Siapa Tuhan itu sehingga kami harus beribadah dengan setia kepadanya? Dan apa manfaatnya bagi kami kalau kami memohon kepadanya? Ya, Tuhan sengaja meluaskan orang-orang ini hidup dalam penghiburan palsu. Ya, Tuhan sengaja membiarkan mereka hidup dalam kebahagiaan yang palsu. Ingat minggu kemarin saya katakan bahwa kita ini tidak memiliki apa-apa dalam dunia ini. Semua yang kita miliki milik Tuhan. Kita hanya pengelola saja. Kita datang telanjang kembali dalam kekekalan juga dengan telanjang. Saya ada saudara pun harta satu pun yang saudara bawa dalam kekekalan. Lahir dikasih baju satu, kembali ke dalam kekekalan. Waktu dimandikan mayatmu dikasih baju satu, balik. Saya punya apa-apa. Ya. Karena itu semua yang kita punya ini milik Tuhan. Mazmur 24 katakan demikian. Apapun juga yang ada di bawah kolong langit ini semuanya adalah milik Tuhan. Bukan milik kita. Kita hanya dititipkan. Baik keluarga, anak-anak, istri, suami, bahkan pekerjaan, jabatan, semua harta yang kita punya itu cuma titipan dari Tuhan. Seperti Tuhan panggil 3 hambanya, mari. Kepada yang satu dipercayakan 5, yang satu dipercayakan 2, yang satu dipercayakan 1. Lalu Tuhan pergi dan Tuhan akan kembali. Dia akan minta pertanggungjawaban. Apakah kita bertanggung jawab dengan titipan yang Dia kasih untuk kemuliaan namanya, atau kita hanya kubur untuk diri kita sendiri? Ya, ini yang terjadi kadang-kadang dalam kenyataan hidup. Mengapa orang fasik tetap hidup menjadi tua, bahkan bertambah-tambah kuat? Keturunan mereka tetap bersama mereka, anak cucu diperhatikan mereka, rumah-rumah mereka aman. Mereka bernyanyi-nyanyi dengan iringan rebana dan kecapi, bersukaria menurut
Tapi kata mereka kepada Allah, pergilah dari kami. Kami tidak suka mengetahui jalan-jalanmu. Ya, yang Maha Kuasa itu apa sih? Sehingga kami harus beribadah kepadanya. Ibadah apa terlalu kepada Tuhan? Dia sama. Atau ibadah juga apa untuk apa? Kan katanya saya coba tampilkan ayat itu. Ayat 15 dari Ayub 21, ayat 14-15. Ya, yang Maha Kuasa itu apa sehingga kami harus beribadah kepadanya, dan apa manfaatnya bagi kami kalau kami memohon kepadanya? Nah, kalau kita tidak punya Roh Kudus, waktu masuk dalam penderitaan kita tidak akan bertahan. Bubar, stop ibadah, stop melayani tidak apa-apa, ibadah juga tidak apa-apa. Tuhan itu siapa? Katong saya suka dengan firman Tuhan apa? Tidak usah aku kita punya kehidupan. Ya, nah ini Kristen tanpa Roh Kudus. Ya, ikut gereja, ikut Tuhan, ikut pelayanan hanya ikut rame. Itu Kristen tanpa Roh Kudus. Ya, ikut gereja, ikut Tuhan, ikut pelayanan hanya karena ikut rame saja, bukan karena pimpinan Roh Kudus. Kita tidak bisa jadi Kristen ikut rame. Kita ini pengikut Kristus, bukan ikut-ikutan. Harusnya seperti itu. Dan kalau mau jadi pengikut, harus dipimpin Roh. Tanpa Roh kita hanya ikut-ikutan. Ya, sedikit maju, sedikit mundur. Kalau dipimpin Roh, bagaimana? Menyala Mas Bro. Ya, kalau dipimpin Roh, menyala. Sedikit menyala, sedikit padam, sedikit menyala. Alkitab katakan biarlah rohmu menyala-nyala, layani Tuhan. Sedikit menyala, sedikit padam, sedikit menyala, sedikit padam. Ya, itu lampu ini, sedikit menyala, sedikit padam. Yang berikut, kalau kita beriman kepada Tuhan dengan percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, selain kita akan bertekun dalam kesetiaan, yang kedua, kita tidak khawatir, ya, kita tidak akan hidup dalam ketakutan. Dengan ini baik, iman timbul dari apa? Pendengaran akan apa? Firman Tuhan. Firman Allah, firman Kristus. Iman tidak pernah timbul dari pendengaran akan perasaan. Kita rasa tuh, memang firman Tuhan yang tadi kita rasa ini yang betul. Iman tidak pernah timbul dari selera. Iman tidak pernah timbul dari pengalaman. Iman hanya timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Itu sebabnya dalam Komsel kemarin saya punya judul jangan terlalu percaya diri, percaya Tuhan saja. Sekarang kita percaya kita kuat. Siapa siapa? Si pacar kita itu sih masalah, ya. Kita sih akan jatuh. Jangan terlalu percaya diri. Seperti Hawa, dia pikir bahwa itu suara Tuhan. Padahal Tuhan baru habis bicara, semua Tuhan dalam kamar ini boleh kamu makan, yang di tengah jangan. Tuhan baru pergi, pasal 3 ular datang, Hawa makan, Hawa lebih pilih dengan ular. Nah, waktu pikiran kita tidak sesuai dengan firman Tuhan, itu pikiran setan. Ya, makanya jangan percaya kepada pikiranmu kalau itu bertentangan dengan firman Tuhan. Percaya firman Tuhan saja. Tadi malam saya bilang di ibadah pemuda, kalau Alkitab katakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat, kuasai dirimu dan jadi tenang supaya kau bisa berdoa. Maka itu yang betul. Menjelang kedatangan Tuhan harus lebih rajin berdoa, lebih rajin untuk bergaul dengan Tuhan. Apalagi bilang tentang kedatangan Tuhan itu, ya, jangan jauhkan diri dari pertemuan ibadah, tapi harus semakin giat, bahkan lebih giat lagi menjelang kedatangan Tuhan yang tidak lama lagi. Tapi kalau kemudian pikiran bilang siapa apa, ya, ibadah ini saja bu, siapa apa, dua menara ini saja visi apa, katong ganti dan pakaian kotor ada banyak nih, ibadah wanita apa lagi? Ada piring kotor banyak nih. Kita gantikan, ya, waktu-waktu kita bersekutu dengan Tuhan, hal-hal yang berharga ini dengan hal-hal yang ringan, ya. Kita gantikan jam ibadah kita dengan piring-piring kotor kita.
Ya, padahal kita lupa bahwa untuk mengerjakan supaya kita bisa bertemu Tuhan setiap hari itu, supaya kita bisa bertemu Tuhan dengan berani masuk dalam hadirat Tuhan menghadap Allah, itu darah mahal yang harus dibayar. Darah Kristus sendiri harus dicurahkan supaya kita bisa berjumpa langsung dengan Tuhan. Kenapa kita tukarkan hal yang berharga ini dengan hal-hal murahan yang nantinya akan binasa? Esau akhirnya menangis sampai air mata darah pun hak kesulungannya tidak lagi kembali. Kenapa? Anggap remeh hak kesulungan yang sudah Tuhan kasih. Tuhan sudah kasih kita hak untuk bertemu dengan Tuhan, tidak lagi pakai pengantara-pengantara. Ya, datang beribadah, datang berdoa, bisa langsung berjumpa dengan Tuhan. Nah, kenapa kita tukarkan 2 jam ini dengan duduk main game, dengan duduk nonton TikTok, scroll. Saya sangka begini sudah 2 jam. Coba kalau tadi sudah berdoa, bicara omong kosong, saya takut ujung pohon gimana. Coba tadi sudah berdoa. Makanya kalau kita jangan cuma tahu nyanyi, lebih baik 1 hari di pelataranmu 1 hari daripada 1.000 banding 1.000 di tempat lain. Tuhan bilang lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1.000 hari yang ada di luar, yang atau pengusaha, yang atau cari hiburan dan sebagainya di luar itu. 1 hari ini lebih penting daripada, perbandingannya terlalu jauh. Lalu kenapa kita tukarkan 2 jam sehari kita duduk di kaki Tuhan, kita dengar Tuhan bicara, kita tukarkan itu dengan kesenangan-kesenangan sesaat. Esau, waktu Yakub bilang, mari. Ya, Esau sudah lapar. Esau bilang, berikanlah sepiring kacang merah itu kepadaku. Yakub bilang, tukarkan dengan hak kesulungan. Esau bilang, ambil, sudah ambil. Anggap remeh dia. Dia tidak menganggap penting bahwa Tuhan sudah mengerjakan itu untuk dia bisa berjumpa dengan Tuhan kapan saja. Saya perlu melalui protokol 1, 2, 3 seperti mau berjumpa presiden. Kalau kita bisa ketemu presiden, ngomong bahagia, senang, luar biasa. Nah, ini berjumpa dengan Tuhan pencipta langit bumi, pemilik segala sesuatu. Kok kita malas? Kok kita tidak punya gairah dalam berkata aku senang ketika orang berkata kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Tapi hari-hari ini orang menganggap remeh itu. Dan tukarkan waktu untuk duduk di kaki Tuhan, tukarkan waktu yang berharga ini dengan hal-hal yang kenyamanan sesaat. Sepiring kacang merah itu nikmat sesaat. Habis itu Esau minta kembali hak kesulungannya, sampai menangis, sampai berlutut, sampai bersujud. Itu hak kesulungan tidak lagi kembali. Makanya Alkitab dalam Ibrani katakan, seperti Esau yang memandang rendah hak kesulungannya, demikian pula engkau yang memandang rendah keselamatan yang sudah Tuhan kerjakan, dengan tidak terus hidup dalam keselamatan dan mengerjakannya dengan tekun. Ya, tapi engkau pikirkan sudah selamat, untuk apa terus tekun, untuk apa terus setia beribadah, untuk apa kan sudah selamat. Ya, nah Bapak Ibu, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Jangan terlalu percaya diri. Maksudnya pikiran-pikiran kita, ya, kita yang betul. Kalau firman Tuhan bilang begitu, kayaknya aku punya hati tuh begini nih, yang itu tuh salah tuh, yang kita pikir yang betul. Jangan, percaya firman Tuhan saja. Sebab semua pikiran yang bertentangan dengan firman Tuhan itu pikiran iblis. Ya, begitu kita dengar firman, kita hidup di dalamnya, iman kita bertumbuh. Ketika masalah datang, tidak panik. Jangan panik. Belajar daripada kisah Lazarus. Marta panik. Ya, ketika masalah datang, Tuhan mengajarkan jangan panik, jangan berasumsi negatif, lalu cemas, selalu mengucapkan kata-kata yang melemahkan iman sendiri dan iman orang lain. Sebagai anak Tuhan, mari belajar meresponi masalah yang datang dengan firman Tuhan. Ketika Yesus dengar Lazarus sakit, kalau kita lihat dalam Yohanes 11 ayat 8 dan ayatnya yang ke-16. Ketika Yesus dengar Lazarus sakit, respon Yesus luar biasa. Yesus berkata, penyakit ini tidak akan membawa kematian, tapi lewat penyakit ini nama Tuhan akan dipermuliakan. Tapi apa respon daripada Thomas? Ayatnya yang
ayat 8. Murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana? Ayat 16. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Baru-baru pergi di sana, orang-orang melempar Yesus masih mati dengan batu. Kenapa kamu harus kembali untuk menyembuhkan Lazarus? Tidak usah. Lalu Thomas bilang, oke, karena Tuhan bilang tidak, kita akan tetap pergi. Dan bukan sekarang, 2 hari lagi kita akan pergi. Lalu Thomas bilang, oke, mari kita pergi sudah, supaya Topi mati dan dia. Ya, seringkali waktu kita mau bertindak dalam iman, respon orang-orang di sekitar kita akan berespon negatif. Thomas bilang, mari kita pergi, supaya Topi mati sama-sama dengan dia. Karena banyak orang yang mau melempari Yesus dengan batu. Ayat 21 hingga yang ke-23. Ini sambutan Marta. Yohanes 11 tadi ayat 21. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ayat 22, ayat selanjutnya 22. Tapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang kau minta kepadanya. 23. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Ya. Ayat 39, coba kita lihat. Ayat 39. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu berkata kepada Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. Dari Marta kita belajar, orang yang mengaku percaya dengan mulut belum tentu benar-benar beriman. Ya, Marta bilang, saya percaya engkau sanggup Tuhan untuk melakukan apapun. Namun dalam tindakannya beda. Dia masih fokus pada keadaan, pada masalah yang terjadi. Saudaranya sudah mati. Dan itu suruh gulingkan batu itu. Marta bilang, Tuhan, dia sudah mati 4 hari, sudah bau mayatnya. Apa yang Yesus katakan di ayat 40? Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu Marta, jika engkau percaya engkau akan melihat kemuliaan Allah. Bila percaya tapi sikapnya menyangka imannya, karena masih fokus pada keadaan yang sebenarnya. Mungkin secara manusia itu normal, kita masih melihat Tuhan, kita percaya tapi sampai sekarang itu belum sembuh. Tuhan, kita percaya tapi masalahku belum selesai. Kita mungkin bilang, iya Tuhan aku percaya, tapi tindakan kita berbeda. Misalnya, kita katakan, ya Tuhan, aku percaya, Engkau yang memberkati aku, Engkau yang memelihara aku tidak takut. Tapi tindakan kita berbeda. Kita masih tetap tidak percaya kepada Tuhan. Dengan cara apa? Nipu sana sini untuk menambah penghasilan. Ya, peras orang. Tindakan kita berbeda. Kita masih coba untuk cari dengan cara kita sendiri dan melanggar firman Tuhan. Menipu sana sini, tidak jujur, judi, pasang togel, dan sebagainya. Maka aku percaya Tuhan. Minggu kemarin saya katakan, kita orang Kristen banyak yang terhubung dengan Tuhan, tapi dalam hal yang sama juga kita terhubung dengan kuasa kegelapan, terhubung dengan Tuhan, tapi juga terhubung dengan judi online. Ya, terhubung dengan Tuhan, terhubung juga dengan kemabukan. Ya, mengaku percaya Tuhan, tindakannya berbeda, menyangkal Tuhan. Ya, kita mengaku Tuhan, aku percaya Engkau yang memelihara aku, tapi mau kasih persembahan, cari yang ada paling murah tuh, cari yang ada paling murah. Ya, kalau 1.000, 2.000, cari yang paling kecil. Kenapa? Karena takut kurang. Hitung-hitung waktu mau kasih kepada Tuhan, tapi waktu mau main game ada uang, waktu mau judi online ada uang nih. Ya, mengaku percaya Tuhan yang pelihara, mengaku percaya Allah Jehovah Jireh, Allah yang mencukupi kebutuhanku, tapi dalam tindakan dia berusaha dengan segala sesuatu walaupun itu dosa untuk menambah pundi-pundi. Ya, kita bilang kita percaya tapi tindakan kita sering berbeda. Ini yang dilakukan Marta. Tuhan bilang jika engkau percaya engkau akan melihat kemuliaan Allah. Tuhan itu tidak selalu jawab doa kita
mati dulu, supaya aku pergi untuk membangkitkan dia. Karena lewat kebangkitannya, semua orang Yudea harus belajar percaya, murid-muridnya harus belajar percaya, keluarga dari Lazarus pun belajar percaya. Ya, Tuhan punya tujuan. Tidak secepat yang mereka mau, tidak secepat yang mereka inginkan, dan juga tidak dengan cara yang mereka mau. Tidak dengan cara yang kita mau. Anak-anak muda, engkau harus berdoa, minta jodoh yang terbaik dari Tuhan, yang sesuai kehendak Tuhan, bukan sesuai kau punya kehendak. Kalau dari Tuhan tidak mungkin salah. Ya, boleh ajukan proposal, boleh ajukan proposal. Tuhan, laki-laki yang saya mau, nomor 1 dia harus 1, 2, tinggi, 3, kulit putih, 4, harum sepanjang hari, 5, jujur, 6, rendah hati. Ya, pokoknya 6, 7, dan 8 semua sudah ajukan kriteria itu. Sampai di Tuhan, Tuhan bisa hapus semua kriteria itu. Ya, karena kita percaya dari Tuhan lah yang terbaik. Kita pun kriteria Tuhan. 1, harus berwibawa. 2, dia harus, itu saya punya kriteria. Sudah, saya punya kriteria waktu saya belum menikah. Hal yang pertama sekali, harus berwibawa dong. Saya tidak suka laki-laki ada bicara terlalu banyak, suka tak tahu. Saya pun tidak suka. Wibawa 1, 2, pintar main musik. Nah, laki-laki yang saya dapat itu bertolak belakang dengan apa yang saya mau. Tuhan hapus saya kriteria semua. Pintar main musik apa? Main waktu saya masih pertama pacaran dengan suami saya. Aduh, itu main musik parah sekali. Dia kalau tepuk tangan juga salah-salah beat. Saya kalau dia laki-laki tepuk tangan salah beat, adi saya sudah. Ya, ada yang biasa kalau orang selompat, nama Yesus, ini orang seturun dia bernaik. Nah, itu salah-salah beat, itu lompat. Itu pas. Ya, sebenarnya tidak sampai seperti, cuman kalau untuk main musik ya Tuhan, saya mau minta yang 1 berwibawa, pastinya ganteng dong, berwibawa, lalu kemudian bisa pintar main musik, ya harus lebih daripada saya, kan saya juga bisa main musik, tapi laki-laki yang saya suka itu harus pintar main musik, ahli lah, ya. Ya Tuhan, kirim beda, Tuhan hapus semua kriteria. Apa lagi? Oh Tuhan, orang luar negeri itu saya pun kriteria juga. Tuhan hapus semua kriteria, hapus semua. Orang luar negeri apa? Kisah. Ya, yang 1, 2, 3, apa Tuhan hapus semua. Ya. Jadi waktu kita minta dari Tuhan, minta yang sesuai kehendak Tuhan. Karena Tuhan yang paling tahu, yang paling pas buat kita. Ya, berbeda itu untuk saling melengkapi. Berbeda itu bukan untuk dibenturkan, tapi untuk saling melengkapi. Ya, nah, karena itu waktu kita berdoa, tidak secepat apa yang kita mau Tuhan jawab, dan tidak dengan cara kita, tapi dengan cara Tuhan. Yesus ingin melalui kebangkitan Lazarus, murid-muridnya belajar percaya, orang-orang Yudea belajar percaya, dan keluarga Lazarus juga belajar percaya. Ya, maka hari ini kita belajar jangan fokus sama keadaan. Ya, kita harus punya iman dan percaya bahwa apapun keadaan kita, Tuhan terus sungguh-sungguh bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Hari ini dengar, jangan terfokus dengan keadaan. Percayalah kepada Tuhan. Tuhan sanggup menolong kita. Responlah dengan benar. Amin. Mari kita belajar untuk mempercayai Tuhan. Percayalah mujizatnya masih ada. Percayalah Tuhan sampai sekarang masih bekerja. Dia setia menyertai saya dan saudara. Kelihatannya lambat, tapi Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan melatih kita seperti Raja Wali, induk Raja Wali yang melatih anaknya untuk terbang. Waktu dia bawa anaknya naik ke awan-awan, dia lepas turun. Anaknya seolah-olah tidak ada pertolongan, tapi tidak pernah terlambat. Sebelum sampai tangan dia tangkap anaknya dan dia bawa naik lagi ke atas. Dia melatih anaknya untuk bisa terbang tinggi. Waktu Tuhan latih kita seolah-olah Tuhan terlambat, tapi Tuhan tidak pernah terlambat. Kelihatannya seperti Tuhan tidak peduli, tapi percayalah Dia sangat peduli kepada kita. Dia sedang mengerjakan
ence, namanya John, bukan John kan itu bukan, ya, ence John namanya. Dia punya usaha toko dan Cina toko. Setiap dia buka toko, dia selalu ke seberang jalan. Di seberang ada gereja, dia masuk ke gereja itu setiap pagi. Dia hanya menghadap Tuhan. Dia masuk ke gereja itu sampai ke kursi paling depan, dia duduk dan dia hanya bilang, Tuhan, ini Owe. Lalu diam, dia berdoa dalam hati, mulut komat kami. Setelah itu dia pergi. Besoknya lagi dia datang, Tuhan, ini Owe. Dia berkata-kata dalam hati, dia pergi. Setiap hari selalu seperti itu sebelum buka toko. Satu ketika saat dia hendak menyeberang untuk berdoa di gereja, tiba-tiba mobil truk dengan kecepatan tinggi, dia tertabrak dan koma, hampir mati. Dilarikan oleh keluarganya ke rumah sakit, ya, dan menurut dokter tidak bisa lagi diselamatkan, ya. Dalam keadaan yang demikian koma, lalu di nafas-nafas terakhirnya, tiba-tiba dia seperti orang yang terkaget, ya. Lalu dia kaget dan keluarganya pun kaget, langsung panggil dokter, ya, datang. Dan tiba-tiba dia buka matanya. Dokter bilang, ini mustahil, bagaimana bisa? Ya, Bapak sudah tidak ada harapan, tapi bagaimana bisa? Dia bilang, tidak, tadi Tuhan datang kepada saya. Lalu keluarganya penasaran, Tuhan datang, iya saya lihat Tuhan datang kepada saya. Lalu Tuhan bilang apa? Tuhan tidak bilang apa-apa. Tuhan datang, cuma Tuhan bilang, John, ini Owe. Dan langsung dia terbangun dari komanya. Dia hidup. Sederhana, ya. Tiap hari yang dia lakukan dengan tekun, dia datang kepada Tuhan, ya. Dan waktu dia tidak datang, Tuhan pun mencari dia. John, ini Owe. Ya, dan Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita juga harus bertindak dengan iman, hidup dalam kebenaran. Jangan lagi coba cara-cara kita sendiri. Jangan ikut cara-cara dunia untuk menyelesaikan masalah kita. Kalau kita percaya bahwa Tuhan sanggup menjaga pasangan kita, jadi kita juga harus setia dan mengasihi pasangan kita. Jangan kita doakan dia, tapi waktu yang sama kita caci maki pasangan kita. Kalau kita percaya Tuhan sanggup menyelesaikan hutang-hutang kita, percayalah dan bekerjalah bijaksana dalam mengelola keuangan. Tuhan akan ikut campur tangan waktu kita bertindak dengan iman. Kalau kau sedang menghadapi sakit penyakit, percayalah kepada Tuhan kalau Tuhan sanggup menyembuhkan. Perkatakan imanmu terus, katakan Tuhan sanggup menyembuhkan. Aku percaya Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu, dan aku percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Jangan pakai kekuatan sendiri, andalkan Tuhan. Kalau kita ke dokter dan dokter bilang istirahat yang cukup, jangan makan ini itu, lakukan. Jangan berdoa tapi kita tidak jaga hidup. Jangan melawan apa yang dokter sudah larang. Kalau dokter bilang, Pak, Bapak asam urat, jangan makan daun kaspi, kangkung, kacang panjang, buncis, kacang-kacangan, babi dan sebagainya. Lalu saudara bilang, siapa Bapak? Berdoa saja, kuduskan kacang panjangnya dalam nama Yesus. Segala asam urat, kolesterol, darah tinggi, musnah dalam nama Yesus. Itu namanya saudara mencobai Tuhan, ya. Kalau kita berdoa, kita percaya Tuhan sembuhkan, kita pun harus menjaga kehidupan kita. Saudara, sekali lagi, yang rindu punya pasangan hidup, percaya Tuhan pasti sediakan jodoh yang terbaik, tapi juga perbaiki hidupmu, upgrade dirimu, percantik dirimu, inner beauty-mu, bukan cuma di luar, tapi di dalam juga. Ya, hendaknya perkataan dan perbuatan kita sejalan dengan iman kita. Percayalah, apapun masalah dalam hidupmu, percaya Tuhan sanggup menggulingkan batu itu. Amin. Yang terakhir, tanda kita percaya kepada Tuhan dengan segenap hati adalah kita rendah hati di hadapan Tuhan. Alkitab katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jangan merasa diri jago, saudara.
Ya, Yakobus katakan kita ini cuma uap, sebentar saja ada. Kalau kita masak air panas, kita buka penutup panci, uap naik, sebentar saja, uap sudah lenyap. Nah, Yakobus bilang hidup manusia ini seperti uap yang sebentar saja ada, lalu hilang lenyap. Jangan merasa diri jago. Siapa yang jago di sini? Coba angkat tangan. Ada yang jago di sini? Ya. Banyak orang makan puji bilang diri jago, tumbang semua. Ya. Dan yang lain juga lagi antrian menuju tumbang. Syukur-syukur kalau dalam antrian menuju kematian sadar lalu bertobat. Kalau tidak neraka. Ya. Yang lagi antri menuju kematian banyak. Dan itu kita saksikan sendiri dalam kehidupan. Karena itu saya putuskan terus-menerus menirukan pertobatan. Dimanapun Tuhan bawa saya untuk menyampaikan firman Tuhan, pertobatan diserukan. Engkau yang masih sehat bertobat. So, jangan pikir saya masih sehat ini tidak apa-apa, bikin doa saja, nanti kita ampun lagi. Ada orang yang sekarat, bukan orang yang sekarat yang mati, yang jaga dia yang mati. Ya, yang sehat-sehat yang mati. Jadi jangan kita pikir kita sehat kalau kita kepala batu dengan firman Tuhan. Masa bodoh tidak mau bertobat. Jangan sombong. Jangan anggap remeh firman Tuhan. Saudara kuat-kuat apa? Ya, kita mau andalkan siapa di dunia ini manusia? Yesaya 2 ayat 22. Coba kita lihat. Yesaya 2 ayat 22. Jangan berharap pada manusia. Jangan berharap pada manusia. Sebab ia tidak lebih daripada hembusan nafas. Dia tidak lebih dari hembusan nafas. Dan sebagai apakah ia dapat dianggap? Jangan berharap kepada manusia karena dia tidak lebih dari hembusan nafas. Nafas yang ada habis. Jangan rasa diri jago. Ya. Saudara andalkan siapa di dunia ini? Dia tidak lebih dari hembusan nafas. Jangan rasa diri kuat. Atau saudara pikir, beta pun kenalan kan orang-orang hebat semua. Beta pun keluarga kan bupati. Beta kenal gubernur. Beta kenal banyak orang kuat apa? Itu omong kosong daripada iblis yang sedang menipu kita, menggiring kita kepada bencana atas hidup kita sendiri. Satu-satunya harkom kemarin saya katakan, satu-satunya yang tidak bisa turun ke bawah, yang tidak bisa berputar pemerintahannya cuma Tuhan. Semua pemerintahan di dunia ini tergantung dia. Sebentar dia taruh di atas, sebentar dia kasih guling ke bawah. Tapi tidak ada yang bisa menurunkan Tuhan. Orang-orang kaya juga begitu. Sebentar dia bisa angkat ke atas, sebentar dia bisa kasih guling ke bawah. Mengandalkan siapa dalam dunia ini? Mazmur 75 ayat 6 dan 7. Ayat 7 dan 8, sorry. Yang dalam kurung ya. Mazmur 75 ayat 7 dan 8. Sebab bukan dari timur atau dari barat dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu, tapi Allah adalah hakim. Direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain. Suka-suka Tuhan. Ya. Amsal 23 ayat 4 hingga ayatnya yang kelima. Amsal 23 ayat 4 hingga ayatnya yang kelima. Janganlah bersusah payah untuk menjadi kaya. Jangan bersusah payah untuk menjadi kaya. Tinggalkanlah niatmu ini. Tinggalkan niatmu ini. Kalau engkau mengamati-amatinya, tajamlah ia. Ya. Karena tiba-tiba ia bersayap lalu terbang ke angkasa seperti Raja Wali. Tiba-tiba harta uang ini semua punya sayap dan terbang ke angkasa seperti Raja Wali. Artinya begini, boleh kaya, Tuhan berkati, tapi tetaplah rendah hati. Ada amin. Tetaplah rendah hati. Katakan ini semua dari Tuhan. Ya, ini semua dari Tuhan. Sebab aku datang dengan telanjang, aku akan kembali dengan telanjang. Kalau aku punya apa-apa, tolong aku Tuhan supaya hatiku jangan terpikat kepada harta ini. Sebab Matius 6 ayat yang ke-21 katakan, di mana hartamu berada di situ hatimu berada. Jangan dapat penghiburan dari harta kekayaanmu. Orang yang model begini, ada sayap itu harta bisa terbang. Penghiburan yang sejati hanya dari Roh Kudus. Amin. Jadi hari ini siapa yang engkau andalkan? Andalkan Tuhan saja. Kita kenal baik ini bupati, saudara. 5 tahun, paling banter 10 tahun, sebentar dia turun. Ya, tidak ada kekuatan yang bisa dilakukan. Satu kali Nebukadnezar bermimpi. Nebukadnezar itu dia mengakui dirinya
dirinya sebagai Tuhan. Dia mengakui dirinya sebagai Allah yang harus disembah. Lalu suatu kali dia bermimpi. Coba tampilkan mimpinya Nebukadnezar. Dia mimpi patung yang sangat besar. Lalu dia kumpul semua para pegawai-pegawai istana yang berhikmat, yang bijaksana itu. Dia ceritakan mimpi apa saya tadi malam dan artinya. Kalau tidak, kalian semua akan dipenggal. Ini mimpi Nebukadnezar. Ini bicara soal akhir zaman. Ini mimpinya. Dia bermimpi, dan waktu Daniel berdoa minta hikmat dari Tuhan untuk mengartikan, untuk menceritakan mimpinya Nebukadnezar, dan Tuhan tunjukkan. Daniel berkata, engkau bermimpi sebuah patung yang sangat besar, ya, kepalanya dari emas, itu kerajaan Babel. Dada dan lengannya dari perak, silver, itu kerajaan Media Persia. Awal lagi, bagian pahanya ini terbuat dari tembaga, ya, itu adalah kerajaan Greek, Yunani, ya, Yunani waktu berkuasa. Lalu kemudian kakinya, ya, itu kerajaan Roma. Dan kerajaan-kerajaan nanti sampai di kaki yang paling bawah, ini telapak kakinya, ya, itu Asyur, pemerintahan pertama yang berkuasa di dunia. Lalu kemudian Roma, lalu kemudian Yunani, lalu kemudian Media Persia, yang terakhir Babylon. Itu menaklukkan seluruh dunia. Pemerintahan mereka menaklukkan seluruh dunia. Tetapi dengannya baik, Daniel bilang, tapi tiba-tiba tanpa perbuatan tangan manusia terungkitlah sebuah batu yang sangat besar. Coba kita baca mimpinya Nebukadnezar. Daniel 2, 31 hingga ayatnya yang ke-35. Ya Raja, Daniel 2 ayat 31 hingga 35. Tuanku melihat suatu penglihatan, yakni sebuah patung yang amat besar. Patung ini tinggi, berkilau-kilauan luar biasa, tegak di hadapan Tuanku dan tampak mendahsyatkan. Adapun patung itu kepalanya dari emas tua, dada dan lengannya dari perak, perut dan pinggangnya dari tembaga, sedang pahanya dari besi, dengan kakinya sebagian dari besi dan sebagian lagi dari tanah liat. Sementara Tuanku melihatnya, dengan baik, terungkit lepas sebuah batu tanpa perbuatan tangan manusia, lalu menimpa patung itu tepat pada kakinya yang dari besi dan tanah liat itu, sehingga remuk. Maka dengan sekaligus dirundukkannya juga besi, tanah liat, tembaga, perak, dan emas itu, dan semua patung ini menjadi seperti apa? Sekam di tempat pengirikan pada musim panas, lalu angin menghembuskannya sehingga tidak ada bekas-bekasnya yang ditemukan. Tetapi batu yang menimpa patung itu menjadi gunung besar yang memenuhi seluruh bumi. Semua kerajaan-kerajaan dahsyat yang menaklukkan seluruh dunia ini, nanti pada waktunya akan datang satu kerajaan tanpa perbuatan tangan manusia, batu yang besar itu, dan menimpa patung itu. Kerajaan Babel, Roma, Yunani, Asiria, apalagi Media Persia, semuanya akan hancur. Dan hanya satu kerajaan yang memerintah selama-lamanya, kerajaan Allah. Kerajaan itu yang akan memerintah selama-lamanya, menjadi guna yang besar memenuhi seluruh bumi. Pemerintahannya kekal. Karena itu jadilah alat-alat kerajaan Allah. Sebab orang yang akan memerintah dalam kerajaan Allah hanya orang-orang yang menjadi alat Kristus untuk meluaskan kerajaan Allah di dunia ini. Ya, jangan kita hanya tunduk cari perhatian manusia supaya dari jabatan. Sementara pemerintahan ini, sementara kerajaan, semua kerajaan-kerajaan di dunia ini sementara. Tapi satu batu yang besar ketika menggulingkan semua kerajaan itu, batu itu akan menjadi gunung yang besar yang memenuhi seluruh bumi. Itu kerajaan Allah yang akan tetap tinggal selama-lamanya. Jadilah alat kerajaan surga. Andalkan Tuhan. Orang-orang yang tidak mau jadi alat kerajaan surga, yang tidak mau melebarkan pekerjaan Tuhan, kerajaan Allah di dunia
ini mereka tidak akan ikut memerintah. Sebab orang-orang yang ikut pemerintahannya orang-orang yang mau menghambakan diri kepada Tuhan, yang mau menjadi alat kerajaan surga, meluaskan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Mereka lah yang akan ikut memerintah dalam kerajaan Allah yang tinggal kekal selama-lamanya. Amin untuk firman Tuhan. Saya undang pemain